Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, Bung Harpa, kita janji bahwa kita membahas timnas di segmen ini. Kevin Dix cedera, Bung. Ya. Katanya sampai akhir musim. Iya. Pasti berpengaruh kan. Untuk bulan Juni tidak lama lagi loh. Kita akan melayani Cina kan. Iya. Nah, Berarti 5 pertandingan ke depan ya. Tanggal 25 terakhir di Liga Denmark. Berakhir mereka bermain Copenhagen lawan North Island terakhir. Tapi Kevin Dix mengatakan bahwa dia ingin pertandingan terakhir itu dia akan bermain. Kenapa dia paksakan dia ingin bermain? Karena itu mungkin perpisahan terakhir dia kan. Sebelum dia ke Mönchengladbach, ke Bundesliga. Dan dia merasakan memang dia cedera. Memang cedera ini panjang, tapi dia pikir bahwa di situ dia bisa sembuh. garis kan, Bung? Enggak, dia punya perasaan bahwa dia ingin main. Kenapa kalau dia bagus di situ? Tentunya kan punya harapan, punya peluang untuk bisa bermain di timnas di tanggal 5. Tapi saya rasa kalau cedera ya dia bisa bermain dengan timnas. Dia bisa bermain. Karena tanggal 5 kan. Mungkin di tanggal 30 tanggal kesiapan dia bisain. Tapi tergantung di tanggal 25 itu akan dilihat di situ kondisi dia oleh tim dokter. Berarti kita masih punya ada Asnawi di situ, ada Sandi Reinders bisa ya. Iya. Menurut Bung Harpa? Saya pikir kandidatnya ada paling pole position ada Sandy Walsh lah. Ya. Sandy Walsh itu di pole position, tapi di belakangnya ada Jakob Sayuri mungkin masih bisa atau mungkin Reinders. Bahkan juga walaupun ini ada di urutan keempat, itu pemain Maluku Utara United itu Safruddin Taha juga sempat dilirik juga. Kebetulan waktu itu sempat ngobrol dengan Coach Imran, dia mengatakan waktu ke Ternate, Alex Pastore itu sempat juga nanya soal Safruddin Taha, walaupun mungkin masih ada layar keempat ya gitu. Jadi Kevin Dix masih berkejaran dengan waktu. Mungkin dia udah konsultasi ya dengan tim medisnya. Jadi agak tipis-tipis. Jadi ini masih menunggu menunggu momen terakhir. Tapi kalau saya lihat dari semangatnya, dari cara tadi yang Bung Ropan katakan, ada harapan. Karena kan penyembuhan juga mentality kan. Dengan dia mengatakan optimis, pengen kemauan segala macam. Jadi ada harapan itu. Meskipun kalaupun the worst scenario dia lawan China nggak main, menurut saya Sandy Walsh juga sangat capable. Sandy Walsh sedang berjuang juga untuk masuk starting line up di Yokohama Marinos. Iya, saya pikir memang di situ dia bertarung dan ketat ya di Jepang. Tapi kalau kita bicara di timnas, satu-satunya yang kayak Harman bilang yang paling pole position di depannya Sandi. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Sandi yang akan bisa bermain. Terlepas mungkin Jakob akan dipanggil lagi masuk. Ada Eliano Reinders ya. Tapi saya pikir Sandi yang akan tersedia. Dengan alternatif lain ya pasti Asnawi juga masih kemungkinan masih bisa dilirik, tapi kalau bicara dengan yang saat ini masih Sandi untuk bisa mengisi. Tapi kita berdoa bersama kan, semoga Kevin Dix main dong. Betul. Kalau dia ada kan lebih oke. Kalau dia ada lebih form. Tapi kalau melihat dia kemauan dia ini berkatakan bahwa saya akan sembuh di akhir bulan Mei dan saya ingin bermain bersama dengan Copenhagen, saya pikir itu luar biasa. Dan dia tahu bahwa mungkin itu kesempatan terakhir buat dia. Perpisahan yang dia tunggu gitu sebelum dia keluar dari Liga Denmark. Oke, berarti ya saya masih berharap skenario yang terbaik itu adalah kita langsung lolos kan. Wah, bicara skenario semuanya kayak 280 juta orang Indonesia mau seperti itu. Jadi langsung lolos. Tapi realistisnya bagaimana, Bung Harpa? Ya kalau saya rasa realistis round 4 lah. Itu bukan kita maunya kalau bisa juara dunia malah, tapi kan kita kan harus realistis ya round 4 karena kalau kita lolos untuk otomatis itu term and condition itu cukup banyak. Kita harus menang 2 kali lawan China, lawan Jepang, Australia harus kalah 2 kali ya, atau kalah sekali, menang sekali, seri sekali, tapi selisih golnya nanti kita harus banyak lawan China. Jadi term and conditionnya banyak. Tapi yang pasti adalah kita fokus dulu lawan China. Menurut saya kalau lawan China kita bisa menang, kemudian Bahrain tidak menang lawan Saudi, maka kita udah pasti round 4. Nah, lawan Jepang tinggal apa ya? Tinggal kita joy match saja. Gitu. Artinya kalau kita menang dengan catatan Australia juga kepleset nih 2 kali, ya mungkin kita bisa round 2. Tapi kalau enggak ya udah round 4 nggak ada masalah. Oktober nanti kita akan pertandingan. Ya saya pikir memang Bahrain itu akan menghadapi dua laga yang sulit ya. Artinya mereka akan menjamu Arab Saudi yang punya kepentingan di sana dan mereka harus ke Cina. Karena bermain di kandang mereka kalah lawan Cina, boy. Ya, makanya Cina akan habis-habisan lawan kita. Karena di situ kalau dia ambil dia balik ke kandang kan dia berharap dia bisa menang lawan Bahrain. Akan punya kesempatan dia untuk bisa bertarung di round 4. Makanya duel kita lawan Cina itu duel paling seru, paling menegangkan. Tapi kita punya keuntungan, kita bermain di GBK. Betul. Dengan kondisi tim yang bagus, saya pikir kita bisa memenangkan laga. Kalau bisa melihat juga pertandingan yang ada di Cina kemarin,
dengan segala yang bisa lihat kita bisa ambil ya, kita bisa ambil untuk bisa bermain di kandang kita. Apalagi kan kita sekarang udah punya Audero, punya Ole, punya Pelupesi, ya kan Dean James. Jadi itu oke, ketambahan pemain-pemain. Saya pikir Cina juga akan ngeri juga ketika datang ke sini, walaupun mereka akan habis-habisan. Tapi ini bermain di kandang kita. Inilah kesempatan buat kita, karena kita kan nggak boleh draw, harus menang juga. Dan kesempatan itu biasanya kita kalau dalam tekanan kita pasti akan menang. Yang sama Arab kita dalam tekanan kita menang. Ya setelah back to back kalah dari Cina sama Jepang. Kemarin setelah kalah dengan Australia kita dapat tekanan luar biasa, menang lawan Bahrain. Padahal kan susah. Tapi mainnya harus di GBK. Pada Bahrain juara Piala Teluk barusan kan. Nah, tapi kita hajar. Makanya kalau di GBK kita masih oke lah. Mungkin yang harus kita pikirkan juga atau yang kita cermati adalah ada beberapa pemain yang saat ini masih berkutat dengan masalah cedera dan akumulasi kartu. Seperti misalnya Ragnar, itu dia terakhir nggak main 4 pertandingan berturut-turut, 4 atau 5 lah. Dean James kita nggak tahu, walaupun kemarin perayaan KNVB Cup dia ikut tuh jalan-jalan. Tapi masih nggak dimainkan. Tapi dia nggak main. Dia nggak main. Nah, kita nggak tahu berapa lama. Kemudian juga kan Martin Paes sejauh ini udah confirm tidak main ya. Iya main. Karena kartu. Akumulasi. Betul. Jadi juga, Emil Audero kemungkinan akan ngisi posisi penjaga gawang. Dan satu lagi itu Marcelino Ferdinand. Gitu. Nah, ini menarik nih, mungkin Marcelino Ferdinand banyak opsi kan. Bisa Reinders di sana, bisa Egy. Betul. Bahkan mungkin bisa Jakob Sayuri juga. Iya, itu. Iya, apalagi kemarin dia main bagus kan? Iya, dan waktu lawan Persis Solo waktu dia hat-trick 3 gol dalam waktu 8 menit. Itulah pertama kali saya ngomong langsung dengan Coach Imran, dia berubah posisi jadi AMC. Ternyata bagus. Jadi menarik ini, banyak juga pilihannya. Ada Kambuaya juga. Ada Ricky Kambuaya juga, bisa main double pivot. Dorong lebih ke depan Tom Hai. Wah, ini kalau bahas timnas bisa lama lagi. Nanti waktu sudah habis ini. Bung Arba, thank you. Thank you juga. Bung Ropan, semoga kita akan diperlihatkan Liga Champions yang menarik. Kita tunggu siapa yang masuk final. Timnas semua nggak ada yang cedera ya. Amin. Doa kita nggak ada yang cedera melawan Cina. Baik, sampai di sini Sportcast malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.